Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan salam sejahtera bagi yang beragama selain Islam. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir mengikuti Zoom kegiatan diseminasi diklat pelopor pelajar Pancasila. Baik, sebelum kita mulai kegiatan diklat diseminasi diklat pelopor pelajar Pancasila, kita awali dulu dengan doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Pak Agus Salim untuk membacakan doanya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ala hadi niyah likulli niyatin salihah wa kulli hajatin maqbulah sya'ulillahi lana lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya na'budu wa syukur. Baik, terima kasih Pak Agus Salim untuk pimpinan doanya. Bapak Ibu Guru, saya minta jenengan semua nanti menirukan saya Ari Sulistiawati, pelopor pelajar Pancasila. Salam sehat, cerdas, berkarakter. Tapi nanti jenengan menyampaikannya begini. Saya guru SDN Simokerto 1, pelopor pelajar Pancasila. Salam sehat, cerdas, berkarakter. Bisa nggih Bapak Ibu nggih? Kita coba nggih. Pelopor pelajar Pancasila. Saya Guru SDN Simokerto 1, pelopor pelajar Pancasila. Salam sehat, cerdas, berkarakter. Terima kasih Bapak Ibu. Dimut kembali nggih, kita mulai nggih. Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kami diberi tugas untuk melakukan diseminasi diklat pelopor pelajar Pancasila. Kita sharing nggih Bapak Ibu. Mohon maaf di sini saya kebetulan karena tugas bukan bermaksud untuk menggurui, jadi apabila nanti ada beberapa yang kurang jelas bisa kita lanjutkan di luar Zoom. Baik, silakan disimak share screen berikut ini. Sebelum kita mulai tentang pelopor pelajar Pancasila, Bapak Ibu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang awal mula bagaimana muncul pelopor pelajar Pancasila ini. Awal mula dari adanya pelopor pelajar Pancasila ini berdasarkan pada asesmen nasional, di mana asesmen nasional ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Pemerintah, Kementerian Pendidikan di Indonesia memiliki tujuan dengan asesmen nasional ini ada program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Oke. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid.
Di sini ada 3 komponen penting di dalam pendidikan, yaitu kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai pembelajaran dan ketercapaian dari kurikulum. Kemudian informasi dari asesmen ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Oke. Selanjutnya adalah informasi yang diperoleh dari pembelajaran ini adalah untuk memperbaiki kualitas kita dalam belajar mengajar yang nantinya akan meningkatkan hasil belajar murid kita. Selanjutnya Bapak Ibu, asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen. Apa saja itu? Asesmen kompetensi minimum, di mana di situ terdapat literasi dan numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, nanti kita akan membahas survei karakter yang ini. Komponen di dalam asesmen nasional yaitu tepatnya yang tadi tepatnya asesmen kompetensi minimum ini kita jelaskan terdapat 2 aspek yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan untuk numerasi adalah kemampuan berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Oke. Untuk aspek yang selanjutnya adalah survei karakter, di mana dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial dan emosional. Oke. Di dalam survei karakter ini mengukur 6 karakter pada profil pelajar Pancasila. Ini nanti yang akan kita bahas. 6 karakter itu meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini 6 karakter yang harus dipenuhi oleh profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini tidak hanya siswa saja, tetapi guru dan semua masyarakat itu adalah profil pelajar Pancasila. Baik, supaya Bapak Ibu bisa memahami bagaimana sih bentuk penerapan ya dari profil pelapor pelajar Pancasila, silakan menyimak video berikut ini.
Oke, sekilas dari video karakter tersebut, minimal jenengan sudah mengetahui, oh ternyata profil pelopor pelajar Pancasila itu yang seperti itu, ya. Monggo kita simak kembali materi berikutnya. Karakter yang pertama, profil pelopor pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia harus memiliki akhlak mulia yang nantinya yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Berikut elemen kuncinya yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Supaya lebih jelasnya, maka silakan melihat video berikut ini. Baik, itu adalah contoh bentuk penerapan profil pelopor pelajar Pancasila dengan karakter yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, karakter yang kedua, Bapak Ibu, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia tetap mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak video berikut ini. Oke, itu adalah penerapan pada karakter yang kedua, berkebinekaan, tetapi tetap berpikir global. Kita lanjutkan. Karakter yang ketiga, yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan mudah dan ringan. Silakan disimak video berikut ini.
Mohon maaf Bapak Ibu, saya stop terlebih dahulu ya. Mohon maaf, ini Boleh saya ulang foto lagi Ibu? videonya ya, sebentar ya untuk yang ini. Oke, Bapak Ibu kita mulai lagi gotong royong ya. Pagi Bu Harmini, laris hari ini. Sepi nak, siapa yang mau beli? Warungnya lihat begini. Ibu mau saya bantu? Boleh saya foto Ibu? Pagi Bu. Terima kasih. Baik, itu untuk karakter yang gotong royong. Kita lanjutkan untuk karakter yang keempat. Pagi Bu Harmini, Karakter laris hari yang ini. keempat, mohon maaf ya. Karakter yang keempat adalah mandiri, di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Silakan diamati video berikut ini. Bagus, ibu nggak ada harus tunggu gue. Kamu belajar sendiri ya nak, ibu percaya sama kamu. Ingat ya, mandiri. Ya bu. Ingat ya bu, belajar harus mandiri, jangan diam terus. Ayo. Sekarang saatnya belajar, bukan bermain. Aku harus bisa mandiri, belajar tanpa harus diawasi. Naik perahu sampan tiba-tiba hujanan. Basah kuyup sambil berdiri. Bangun masa depan dengan kemandirian. Yuk mulai dari diri sendiri. Oke, itu untuk penerapan karakter yang keempat. Kita lanjutkan untuk karakter yang kelima. Bagus. Bentar dulu, karakter yang kelima. Yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Kata kuncinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi, mengambil keputusan. Oke, selanjutnya silakan disimak video berikut ini untuk penerapannya. Maaf ya, ini ada kesalahan ini ya, kemudian nggak bisa dibuka, jadi artinya bernalar kritis, intinya siswa itu mampu mengeluarkan ide-idenya, kemampuannya supaya bisa berpikir lebih kritis gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk materi yang keenam. Oke, materi yang keenam adalah kreatif. Pelopor pelajar Pancasila diharapkan mampu berpikir kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video berikut ini.
Jadi akan saya bantu Pak. Saya mendapatkan informasi dari warga kita. Sekarang lingkungan kita ini mengalami kesulitan ekonomi. Jadi saya akan coba cari solusinya. Setelah saya dapat, saya akan infokan pada Bapak ya. Tiga postingan betul ini keluarganet menjadi sorotan. Dalam postingan kita, anak-anak digotong dengan daun buah karena itu bangga punya kalian. Mantap pakai sayur ayam. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Itu tadi penerapan 6 karakter pelopor pelajar Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana penerapan pelopor pelajar Pancasila di sekolah kita? Sudahkah kita menerapkan sikap pelopor pelajar Pancasila? Alhamdulillah di SDN Simokerto 1 ini kita sudah menerapkan pelopor pelajar Pancasila. Monggo di like and subscribe di link YouTube berikut ini. Bapak Ibu silahkan menyimaknya. Kami sudah menerapkan pelopor pelajar Pancasila ini dan kita share ke YouTube link berikut. Berbagai penerapan sikap-sikap anak-anak SDN Simokerto 1 ada di YouTube itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Pemberitahuan Bapak Ibu kalau tinggi. Kita lanjut kembali karena batas waktu Zoom saya ini sudah mendekati pemberhentian. Oke, baik. Kita lanjutkan agak cepat saja. Bagaimana penerapan karakter pelopor Pancasila di dalam pembelajaran kita? Kita diminta untuk membuat RPP Bapak Ibu. Jadi seperti biasanya RPP-nya di sini ada identitas sekolah, identitas mapel kelas, materi, kemudian ada KD. Di sini apabila kita melakukan Zoom, maka diberi waktu. Zoom-nya berapa menit harus jelas, kegiatan mandirinya juga harus jelas. Pada KD kita masukkan ada KI 3 dan KI 4. Harus ada pengetahuan dan keterampilan. Kemudian kita lanjutkan di tujuan pembelajaran. Di sini sudah tidak ada indikator Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran ini sudah masuk indikatornya. Jadi setelah menyimak lagu Ibu Kita Kartini melalui YouTube, di sini aplikasi yang kita gunakan pada saat pembelajaran harus benar-benar jelas. Kalau WA ditulis di WhatsApp, kalau YouTube ada linknya juga harus muncul linknya. Siswa dapat menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dengan nada dan intonasi yang tepat. Ini adalah indikatornya. Sampai pada 5 indikator dan 5 tujuan pembelajaran. Kemudian yang C adalah materi pembelajaran Bapak Ibu. Materi ini hanya poinnya aja yang harus kita jelaskan di siswa kita. Kita lanjut. Di sini saya berikan contoh langkah pembelajarannya Bapak Ibu. Sebelum jenengan melakukan Zoom, maka jenengan pasti memberikan link dulu kepada wali murid atau grup WhatsApp. Maka di sini juga harus jelas. Guru memberikan Zoom link pada grup WhatsApp. Terus kemudian setelah Zoom meeting dimulai, guru melakukan pembukaan dengan salam dilanjutkan dengan doa. Ini masuk pada karakter yang impak. Kemudian mengaitkan materi sebelumnya ini masuk pada art persepsi. Melalui Zoom menginformasikan tujuan pembelajaran. Kemudian siswa menyiapkan buku, siswa mengamati teks lagu Ibu Kita Kartini. Kemudian siswa melakukan tanya jawab seputar lagu Ibu Kita Kartini dan di situ kebetulan ada video lagunya. Nah, video lagu kalau jenengan itu mengambil dari YouTube maka harus dimunculkan nanti di medianya, Di media harus muncul video link YouTube Ibu Kita Kartini. Nah, kita lanjutkan saja. Sekarang saya contohkan yang karakter berpikir kritis. Masing-masing siswa diminta untuk menyampaikan poin-poin penting yang terdapat pada pidato peringatan Hari Kartini. Jadi setelah anak-anak membaca teks pidato, biasanya kita melakukan tanya jawab kan Bapak Ibu, diskusi dengan anak-anak. Poin-poin penting apa yang terdapat pada pidato itu? Yang kita lakukan seperti itu yang dimaksud dengan berpikir kritis, yang termasuk karakter pelopor pelajar Pancasila. Kita lanjutkan lagi. Di sini guru dan siswa berdiskusi tentang pidato peringatan Hari Kartini. Kemudian siswa diberi pertanyaan, kemudian mereka sama-sama berdiskusi menjawab. Nah, itu dimaksud dengan gotong royong juga dan kolaborasi, Bapak Ibu. Kemudian siswa
menuliskan hasil diskusinya, kemudian memotret hasil pekerjaannya dan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Biasanya kalau ada tugas tema, nggih Bapak Ibu, anak-anak kan jenengan minta untuk memfoto hasil pekerjaannya, kemudian dikolase, gitu. Biasanya anak-anak di situ mulai muncul kreatifnya. Ada yang diberi gambar, ada yang diberi tulisan berwarna-warni. Nah, itu masuk pada karakter anak-anak, yaitu tentang kreatif, nggih Bapak Ibu. Nah, sekarang yang berkebinekaan global. Guru bertanya kepada siswa tentang sikap yang harus dimiliki saat melakukan kegiatan diskusi. Kebetulan di sini anak-anak saya berkelompokkan berdiskusi mengidentifikasi perbedaan fisik perempuan sebelum dan sesudah masa pubertas. Diskusi ini termasuk kegiatan gotong royong kolaborasi. Kemudian guru bertanya tentang sikap-sikap diskusi, kira-kira misalkan kalau ada temannya yang berbeda agama, ternyata pada waktu kerja kelompok itu temannya mau izin sholat, itu bagaimana? Itu maksudnya nih, berkebinekaan global dan saling menghormati kita juga masuk ke dalam impact nih. Oke, kita lanjutkan. Secara berkelompok, siswa membuat laporan hasil diskusi tentang perbedaan fisik anak perempuan sebelum dan sesudah masa pubertas. Nah, di sini pada saat mereka membuat laporan itu, mereka menggali informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber. Dari bisa dari Google, bisa dari buku atau media yang lain seperti majalah. Itu termasuk karakter yang mandiri, Bapak Ibu. Di akhir pembelajaran, guru meminta siswa untuk memimpin doa. Itu juga termasuk itu. Untuk selebihnya, sama nggih, media pembelajaran hanya saja di sini tercantum, harus jelas. Link YouTube, Zoom Meeting, pakai aplikasi apa, Microsoft Office 365 itu untuk tes pengetahuannya, gitu, penilaian pengetahuan. Sumbernya apa saja itu harus jelas. Jadi, kita lanjut lagi. Kemudian penilaian. Mohon maaf Bapak Ibu, tapi kita sempat terputus pada pembelajaran diklat pelopor pelajar Pancasila. Baik, untuk yang kedua ini kita lanjutkan kembali materi yang tadi sempat terputus. Silakan disimak share screen berikut ini. Bentar ini ada gangguan. Mana ini munculnya? Baik, Bapak Ibu, tadi saya sudah menilai pada penilaian, saya ulangi sedikit untuk penilaian. Jadi di sini nanti yang diterapkan pada RPP pelopor pelajar Pancasila untuk penilaiannya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap yang diamati di situ yang tadi di RPP langkah-langkah pembelajaran yang masuk apa saja. Mohon maaf, yang audionya masih nyala tolong dimatikan. Oke, baik. Di situ di langkah-langkah pembelajaran yang muncul itu karakter apa saja. Itu dimasukkan pada penilaian sikap, yaitu kebetulan di RPP langkah-langkah pembelajaran yang saya buat. Mohon maaf Ibu Suryati, tolong dimatikan. Intak gotong royong ya. Ibu Suryati tolong dimatikan dulu. Oke, saya bantu untuk mute ya. Oke, sudah. Baik, berpikir kritis, kreatif, mandiri, berkebinekaan global. Kemudian ada lagi penilaian sikap diri sendiri, Bapak Ibu. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, jenengan itu untuk pengetahuannya mengirim soal lewat apa dulu? Kalau jenengan mengirim soalnya secara online, melalui tes tertulis, melalui Office 365, monggo di sini dicantumkan link Office 365-nya. Mengerjakan tugas SPDP melalui link apa, terus kemudian
Ada lagi kalau nggak pakai link ya nggak apa-apa, cuman harus jelas mengerjakan tugas apa, kemudian pada buku apa, halamannya juga berapa, pembelajaran berapa, itu harus jelas. Sedangkan untuk penilaian keterampilannya di sini saya membuat laporan hasil diskusi tentang perbedaan fisik pada anak perempuan sebelum dan sesudah masa pubertas, ditambah lagi membuat video Bapak Ibu, anak-anak diminta untuk menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dengan direkam melalui HP mereka masing-masing. Nah, itu juga memerlukan kreativitas dari anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah lampiran jurnal pengamatan sikap kita yang tadi, INTAK. INTAK indikatornya apa? Maksudnya yang kita nilai yang bagian mananya? Berdoa secara khusus sebelum dan sesudah pembelajaran. Sangat baik, apakah anak itu memerlukan bimbingan kita? Kemudian gotong royong. Gotong royong yang kita masukkan di pembelajaran kita itu apa tadi? Dapat menerima masukan dan saran dari guru maupun siswa lain. Kemudian yang pengamatan sikap berpikir kritis, mampu menyampaikan pertanyaan serta menanggapi pertanyaan baik dari guru maupun siswa. Yang kreatif, anak-anak mampu menyajikan laporan ciri perempuan sebelum dan setelah masa pubertas. Kemudian yang sikap mandiri, mengerjakan tugas dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab, dengan mencari informasi dari berbagai sumber. Sedangkan yang berkebinekaan bisa mampu menyebutkan sikap-sikap dalam kegiatan berdiskusi walaupun adanya kebinekaan di dalam kelompok mereka masing-masing. Ini adalah contoh penilaian sikap diri sendiri ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita memberikan pertanyaan kepada siswa kita terkait permasalahan yang mungkin nanti akan terjadi pada saat proses pembelajaran kita. Contoh, saat menyelesaikan kegiatan kelompok membuat laporan tentang diri perempuan sebelum dan setelah pubertas, salah satu teman kalian tidak tepat waktu dan tidak bertanggung jawab. Bagaimana? Atau langkah apa yang dapat kalian lakukan apabila kalian menjadi ketua kelompok diskusi tersebut? Coba ceritakan. Itu kita menggali, menggali informasi apakah anak ini sudah memiliki atau menerapkan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Itu ya. Kita lanjutkan. Ya. Di sini ada rubrik tentang penilaian keterampilan Bapak Ibu. Yang bagian atas ini adalah rubrik penilaian keterampilan anak membuat laporan, sedangkan yang bawah keterampilan siswa dalam menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Semoga materi di kelas ini Bapak Ibu dapat memberikan manfaat dan perubahan bagi guru, siswa, dan sekolah kita. Sehingga SDN Simokerto 1 dapat menjadi penggerak pelopor belajar Pancasila. Terima kasih telah mengikuti diseminasi di kelas pelopor pelajar Pancasila. Oke, mari Bapak Ibu kita lihat tayangan berikut ini. Inilah profil guru pelopor pelajar Pancasila SDN Simokerto 1 134. Bentar nih. Oh, mohon maaf. Ini tidak tertulisnya karena sinyal cannot play media. Mohon maaf, Anda bisa mengunggahnya dari link YouTube yang akan saya share melalui WA. Profil pelopor pelajar Pancasila SDN Simokerto 1. Berikutnya. Silakan Bapak Ibu disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Bukti berbahagia bagi apabila yang lainnya. bukti kalau Hari ini siswa, kita siswi, SIM serta Persuan, guru artinya SDN SDN Simokerto 1 Simokerto 1 sudah Surabaya. menerapkan Nanti kita pelopor akan belajar menjelaskan Pancasila. penerapan tentang profil Tidak. pelopor belajar Pancasila di SDN Simokerto 1 Surabaya. Untuk itu kita langsung cek videonya. Terima kasih pada tim terkait yang sudah membantu pelaksanaan webinar. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa. Kita mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yuk, simak. Gandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Dan selanjutnya berkebinekaan global. Terus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Untuk profil selanjutnya yaitu gotong royong. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Profil selanjutnya mandiri. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cinta, Untuk profil selanjutnya bernalar kritis. engkau ku hargai. Profil selanjutnya kreatif.
tadi penerapan lapor pelajar Pancasila di dalam SDN Simokerto 1. Terima kasih telah mengikuti kegiatan verifikasi siswa pelopor pelajar Pancasila. Salam sehat, cerdas, berkarakter. Monggo Bapak Ibu, saya tutup dulu, stop dulu ya. Nah, kita ulangi lagi. Oke, kita ulangi lagi. Setiawati, pelopor pelajar Pancasila. Salam sehat, cerdas, karakter. Monggo, jenengan. Saya guru SDN Simokerto 1 yang seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Bisa dinyalakan audionya? Siap. Nah, siap. Tinggal titik ya. Ya siap. Ya. Pelopor pelajar Pancasila. Pelopor pelajar Pancasila. Saya guru SDN Simokerto 1. Saya guru SDN Simokerto 1. Siap menjadi pelopor pelajar Pancasila. Siap menjadi pelopor pelajar Pancasila. Salam menjadi sehat, pelopor pelajar Pancasila. salam sehat, cerdas, berkarakter. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, Sama-sama. kita lanjutkan dengan doa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Monggo Pak Agus untuk mengakhiri dengan doa. Oke. Terima kasih Bu. Ya monggo Pak Agus. Pak Agus Salim. Oke. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Ibu tadi bermanfaat untuk kami semuanya. Dan mudah-mudahan bisa kami aplikasikan ke anak-anak kita. Baik, kita baca doa kafaratul majelis, mudah-mudahan barokah ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Agus dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan Zoom hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.